Selamat datang di The Creator. Saat ini kita akan pilih karakter untuk mengikuti kelas dari CyberSafe AI di Minecraft. Mari kita mulai. Apakah kalian semua bersemangat? Kita tinggal beberapa minggu lagi menuju kejuaraan e-sport besar. Saya sudah tidak sabar, Christina. Senang sekali kita bisa menyelenggarakan di arena e-sport baru sekolah kita. Ya, tentu saja. Halo semuanya, kami sedang mengadakan penggalangan dana untuk membantu menyelesaikan arena e-sport kami sebelum kejuaraan besar. Proyek STEM grup Anda selalu luar biasa. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, bisakah Anda membantu kami dengan ide yang luar biasa? Iya, Kapten. Kami ingin sekali membantu. Kami akan segera masuk kelas. Kami bisa memikirkan beberapa ide hari ini. Bicara segera. Halo teman-teman, maaf saya terlambat. Selamat pagi kelas. Mari kita mulai dengan tinjauan singkat tentang pekerjaan kemarin. Kita telah mengerjakan perangkat lunak desain dan permodelan 3D, sebuah alat yang dapat kita gunakan untuk membuat bentuk dan objek khusus yang dapat dicetak 3D. Ayo kita mulai masuk ke komputer kalian. Oke, sir. Kemarin kita telah membuat model dasar untuk menerapkan desain kita. Jadi, mari kita tinjau cara mengedit berbagai bagian model. Mari kita telusuri prosesnya. Kedengarannya bagus, Pak. Sepertinya Anda sudah punya model dasarnya ya. Kerja bagus. Terima kasih, Pak. Meskipun model kita memiliki bentuk yang kita inginkan, detail atau warnanya kurang. Kita bisa menggunakannya sebagai template atau desain awal untuk apa yang kita inginkan. Membuat desain yang detail bisa memakan waktu lama. Jadi, kita bisa menggunakan alat desain AI untuk membantu kita bekerja lebih efisien. Ingat, gali lebih dalam. Artinya, Anda harus selalu memeriksa hasil respon AI, apapun yang Anda minta. Lebih dalam, Pak. Nah, sekarang mari kita coba membuat desain pertama kita dengan AI. Ada yang punya ide? Tunggu, Pak. Saya sedang belajar tentang gajah di Botswana. Bisakah kita mencoba membuat gajah? Ide bagus. Itu ide yang sangat bagus. Mari kita gunakan asisten AI untuk membuat desain gajah. Ikuti langkah-langkah saya dengan cermat ya. Paham, Pak? Oke, saya mau buat desain gajah dan tunjukkan ke saya.
Saat Anda memasukkan perintah, AI akan menyarankan beberapa pilihan desain. Pikirkan baik-baik pilihan Anda. Saya mungkin tidak selalu ada untuk membantu. Memilih desain yang tidak sesuai dengan template kami dapat mengakibatkan kegagalan cetak 3D. Paham? Oke, kita akan pilih gajah. Yang asli saja. Kayaknya lebih menarik ini. Ingat, desain Anda harus sesuai dengan template yang kami buat. Kepala di atas, badan di tengah, dan kaki di bawah. Saat menggunakan AI, selalu ingat, gali lebih dalam. Gali lebih dalam, Pak. Ya elah, kayaknya nggak bisa nih. Saya coba pilih yang ini aja. Oke. Nah, kan benar. Udah disetting nih, harus pilih yang ini. Hasilnya luar biasa. Sungguh menakjubkan betapa bermanfaatnya AI jika diarahkan dengan tepat. Yes, untuk pekerjaan rumah malam ini, saya ingin kalian masing-masing mempertimbangkan ide-ide lain yang bisa kalian ciptakan dengan asisten AI. Cobalah merancang model lain di rumah. Ingatlah untuk mengikuti langkah-langkah yang telah kita pelajari hari ini. Siap, Pak. Sekian untuk kelas hari ini. Sampai jumpa besok dengan desain baru kalian. Pulang awal, Pak. Terima kasih, Pak. Sebelum kita pergi, saya punya ide. Kapten tim e-sport meminta kami untuk memikirkan ide penggalangan dana untuk membantu menyelesaikan arena e-sport yang baru. Bagaimana kalau kita jual figur yang kita buat? Kedengarannya keren. Kurasa itu ide yang bagus juga. Dia bisa menghabiskan minggu ini untuk membuat berbagai desain. Jadi, ada banyak pilihan untuk dipilih. Desain yang kamu buat untuk PR malam ini bisa ditambahkan ke daftarnya. Itu menarik. Oke, saat ini saya sudah berada di rumah. Wah, ternyata saya orang kaya juga ya. Dan bangunan merah tadi itu ini perusahaan ayah saya punya. Oke, kita masuk saja ke rumah saya. Selamat datang kembali dari sekolah. Kami punya kejutan untukmu. Bibi Joani akan menginap bersama kami selama seminggu. Dia ada di kamar tamu. Kalau kamu mau menyapa. Oke. Lu asik main game apa sih? Hei, aku senang kita bisa menghabiskan minggu ini bersama Bibi Yoni. Kita semua bisa menghabiskan waktu bersama setelah kamu menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Tahu aja lu gue punya PR. Nah, apa ini? Minecraft di Minecraft. Ya, oke lah. Tapi kok nggak gerak? Oh, aku sedang berpikir untuk membuat hidangan laut untuk makan malam akhir minggu ini. Karena Baby Johnny ada di sini. Dia suka kepiting, jadi aku harus memikirkan beberapa resep. Ngomong-ngomong, makan malam nanti akan siap sebentar lagi. Jadi pastikan untuk mengerjakan PR-mu ya. Itu sebuah ide, tapi pekerjaan PR urusanku pasti ku kerjakan lah.
Senang sekali bertemu denganmu. Aku libur kerja seminggu dan ingin menghabiskannya bersama keluargaku tercinta. Cepat selesaikan PR-mu. Aku senang bisa bertemu denganmu sambil makan malam nanti. Oh, oke, Bi. Semua pada ngomongin PR gue. Ya udahlah, gue kerjain sekarang aja daripada lupa. Ya, Christina. Saya kerjakan dulu pekerjaan rumah saya. Oke, jika kamu berkata demikian, kedengarannya bagus sih. Ya, aku fokus dulu deh PR-ku. Akhirnya, selesai juga nih PR. Udah nggak sabar mau main game menggali lebih dalam. Makan malam siap. Ayo bergabung dengan kami di meja makan. I'm coming. Baiklah kelas, mari kita cetak desain yang kalian buat untuk pekerjaan rumah. Tampaknya tidak ada seorang pun di antara Anda yang menambahkan info yang diperlukan untuk memastikan desain tersebut dapat berfungsi dengan template kami. Ini adalah pengingat penting. AI tidak bisa membaca pikiran Anda. Anda perlu meninjau respon AI dan terkadang perlu mengarahkannya ke jawaban yang Anda inginkan. Tidak boleh menggunakan jawaban AI tanpa memastikan keakuratannya. Mengapa penting menggunakan ide manusia saat menggunakan AI? Apa yang bisa terjadi jika kita tidak melakukannya? Hmm,
Gagasan manusia membantu mengarahkan AI ke arah yang benar. Tanpa gagasan tersebut, AI mungkin tidak memahami hal-hal penting dan dapat menghasilkan hasil yang salah atau tidak bermanfaat. Good point, my friend. Oh, tepat sekali. Bahkan itu adalah sesuatu yang harus kita tulis di buku catatan kita. Luangkan waktu sejenak untuk menuliskannya. Temui saya jika Anda perlu mendengar pertanyaannya lagi atau setelah selesai. Mengapa penting menggunakan ide manusia saat menggunakan AI? Apa yang bisa terjadi jika kita tidak melakukannya? Ingat, kata Christina, ide manusia membantu mengarahkan AI ke arah yang benar. Tanpanya, AI mungkin tidak memahami apa yang penting dan bisa menghasilkan hasil yang salah atau tidak bermanfaat. Karena beberapa dari Anda salah paham tentang cara menggunakan AI sebagai alat yang benar, mari kita bahas prosesnya sekali lagi. Kali ini, pastikan untuk menambahkan detailnya jika memungkinkan. Pilih desain yang bagus, sebelumnya nggak bisa sih. Tapi gua coba lagi ah. Ingat, desain Anda harus sesuai dengan template yang kita buat di kelas, yaitu kepala di atas, badan di tengah, dan kaki di bawah. Saat menggunakan AI, selalu ingat, gali lebih dalam. Gali lebih dalam, Pak. Sudah ditebak, harus model yang seperti ini lagi. Apakah semua orang sudah siap dengan desainnya? Sudah, Pak. Bagus. Ayo kita kirim ke printer 3D. Wah, kenapa semuanya sama? Apakah kita semua punya ide yang sama? Tidak mungkin. Kok bisa? Kok bisa kita semua pilih desain yang sama? Benarkah? Mari kita gali lebih dalam. Kalian semua mungkin pernah mengalaminya dengan ide yang sama karena kalian semua menyukai maskot sekolah. Sepertinya kita cenderung membuat pilihan yang sama karena kita semua mengalami hal yang sama setiap hari. Seperti maskot di kaos tim kita dan di lorong utama sekolah. Untuk menghasilkan ide-ide baru, kita membutuhkan lebih banyak data agar AI kita dapat menciptakan hal-hal baru. Itu berarti membuat daftar kemungkinan yang dapat dirancang oleh AI kita. Menurut Anda, di mana kita bisa mendapatkan lebih banyak ide? Saya coba pilih AI dulu aja sih. Saya tidak yakin kita harus bertanya pada AI. Bagaimana AI bisa tahu ide apa yang kita inginkan? Atau apa yang diinginkan orang-orang di sekolah kita? Poin bagus. AI tidak tahu desain apa yang diinginkan orang-orang di sekolah kita. Kecuali kita memberinya informasi itu. Kita sebaiknya berdiskusi dengan orang lain di sekolah untuk mendapatkan ide-ide mereka. Berdiskusi dengan beragam orang dapat membantu kita menyusun kumpulan data atau daftar ide yang lebih mewakili keinginan dan kebutuhan sekolah. Ide bagus, Hans. Saya pikir itu ide yang bagus.
AI membutuhkan manusia untuk menggunakannya sebagai alat. Ide dan pengetahuan yang diberikan kepada AI harus berasal dari manusia dan kecerdasan manusia. Bel akan segera berbunyi. Berbicaralah dengan yang lain di lorong, di sela-sela kelas, dan kumpulkan ide. Saya mendorong Anda untuk menemukan ide sebanyak mungkin. Waktunya untuk mendapatkan ide-ide itu. Pergilah ke lorong dan bicaralah dengan yang lain. Kamu punya waktu 3 menit sebelum harus kembali ke kelas. Dipahami, Pak? Hei, saya punya ide menarik. Meskipun bukan hewan sungguhan, naga sangat istimewa di Wales. Mereka ada di bendera Wales dan melambangkan keberanian dan kekuatan. Naga mengingatkan kita pada sejarah dan kisah-kisah Wales yang kaya. Wah, ide bagus. Sudah selesai bertanya? Kalau begitu, kita bisa melanjutkan kelas sekarang. Sudah, Pak. Ya, walaupun banyak yang nggak tahu, Pak. Beberapa dari Anda kembali dengan ide-ide cemerlang. Masuk dan masukkan ide-ide baru ke dalam asisten AI sebelum kita pergi hari ini. Oke, akan dilakukan, Pak. Anda seharusnya sudah tahu prosesnya sekarang. Jadi, cobalah sendiri tanpa bantuan saya. Jika Anda tidak memandu asisten AI dengan cermat, Anda mungkin tidak akan mendapatkan desain yang berhasil. Dipahami? Gua masih belum nyerah. Gua coba lagi desain yang model begini. Desain itu tidak sesuai dengan template kami, jadi kami tidak dapat menggunakannya. Ingat, AI belajar dari pilihan Anda, jadi pilihlah dengan hati-hati. Ups, oke Pak. Ya, naga gue hilang. Saya harap beberapa dari Anda memiliki desain baru setelah mengumpulkan ide. Saat menggunakan AI, penting untuk memberikan informasi yang bermakna dari sumber manusia untuk memastikan kita mendapatkan beragam hasil yang kita inginkan. Kulos, mengapa penting untuk menggunakan lebih dari satu informasi saat menggunakan AI? Biarkan saya berpikir, Pak. AI terbatas pada informasi yang telah dibagikan. Mencari lebih banyak sumber informasi membantu Anda mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan dapat membantu menghindari bias. Benar sekali. Mari kita ingat itu dengan menuliskannya di buku catatan kita. Luangkan waktu sejenak untuk mencatatnya. Temui saya jika Anda perlu mendengar pertanyaan lagi
atau ketika Anda sudah selesai dan siap untuk melanjutkan. Oke. Mengapa penting untuk menggunakan lebih dari satu sumber informasi saat menggunakan AI? Ingat kata Raun, AI terbatas pada informasi yang telah dibagikan dengannya. Melihat lebih banyak sumber informasi membantu Anda mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan dapat membantu menghindari bias. Selamat datang kembali dari sekolah. Bisakah kamu datang dan bicara denganku di dapur? Kalau kamu sudah siap, aku ingin mencoba sesuatu dari butuh bantuanmu. Aku datang. Masih lihat rumah yang sama, bro. Nah, itu dia. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru untuk makan malam nanti. Dan seorang rekan kerja memberitahu saya bahwa mereka menggunakan AI untuk membuat resep. Masalahnya, saya tidak tahu cara menggunakan AI. Apakah Anda pernah menggunakan AI? Kebetulan yang tepat. Wah, bagus. Bibi Joni suka makanan laut. Jadi aku jadi mikir gitu. Apa aku tinggal minta AI bikin resep makanan laut aja? Lakukan, Bibi. Wah, mudah sekali. Semuanya sudah ditulis untuk saya. Sebaiknya saya mulai aja. Aku tak sabar menunggu, Bibi. Kurasa menggunakan AI tidak semudah yang kukira. Kalau aku benar-benar membaca resepnya sebelum mulai, maka malam mungkin tidak akan seburuk ini. Aku suka ide menggunakan AI sebagai alat untuk mendapatkan ide. Aku hanya perlu memeriksa apakah aku perlu melakukan perubahan. Mungkin kita harus memesan makanan saja. Ups, kemarin kami menemukan beberapa ide bagus setelah berdiskusi dengan orang lain. Hari ini kami akan fokus pada akurasi output. Mari kita coba membuat kelelawar untuk ditambahkan ke koleksi desain kita. Oke, Pak. Sejak kapan ya tikus ada punya sayap? Ini sama sekali bukan yang kami inginkan. Kelelawar-kelelawar ini tidak terlihat akurat. Apa yang terjadi, bro? Itu tikus bersayap. Apa yang terjadi? Ya, benar kan, bro? Mari kita gali lebih dalam. Ini alasannya kita perlu memeriksa keluaran AI. Ada banyak alasan mengapa hal ini terjadi. Mungkin karena AI tidak memiliki cukup informasi atau tidak memahami apa yang kami minta. Dalam kasus ini, sepertinya AI memilih cerita dari cerita fiksi atau dari gagasan bahwa sebagian orang menganggap kelelawar seperti tikus yang bisa terbang. Menarik. Jadi, bagaimana kita mendapatkan agar memberi kita informasi yang tepat dan desain yang dapat kita gunakan? Menemukan sumber daya terpercaya untuk menghindari kesalahpahaman, kebingungan, dan misinformasi sangatlah penting. Salah satu tempat yang bisa kita lakukan adalah di perpustakaan.
Kunjungi perpustakaan untuk mendapatkan informasi yang Anda butuhkan sebelum kembali menyelesaikan tugas kelelawar. Paham, Pak? Selamat datang di perpustakaan. Saya dengar Anda sedang mencari sumber informasi faktual yang bagus. Bisakah saya membantu Anda menemukannya hari ini? Kelelawar. Kami memiliki 6 buku tentang kelelawar. Pilihlah judul buku yang paling membantu Anda menemukan informasi faktual. Itu bagus. Oke, langsung saja kita mulai. Buku itu tersedia. Temukan di perpustakaan dan kembalikan padaku ketika kamu sudah menemukannya. Let's go. Tikus yang bisa terbang benar-benar menarik. Sepertinya Anda sudah menemukan buku itu. Silakan pilih yang lain. Buku itu juga tersedia. Temukan dan kembalikan padaku jika sudah sampai. Aku ingin tahu rahasia kehidupan kelelawar. Dunia kelelawar juga menarik, apalagi di Minecraft. Apakah aku bisa kaya dengan menemukan sarang kristal ini? Hehe. Dan ini dia buku yang terakhir. Ini tidak masuk akal. Kelelawar bisa sekolah. Sebenarnya ada buku yang terakhir lagi, tetapi waktunya tinggal 3, 2, 1 dan ya habis. Kalau sudah usai, sepertinya Anda belum dapat menemukan apa yang Anda butuhkan untuk membuat desain kelelawar yang akurat ya. Oke kelas, hari ini kita belajar pentingnya memeriksa fakta konten yang diberikan AI berdasarkan informasi yang diberikan. Jika kita tidak hati-hati, kita mungkin mendapatkan hasil yang salah atau menyesatkan. Ingat, AI adalah alat. Kita perlu memberikan informasi yang akurat untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi, apa saja cara yang dapat Anda lakukan untuk memastikan berita dan informasi yang Anda lihat akurat dan dapat dipercaya? Wait a minute. Kita perlu mencari informasi yang terpercaya. Kita bisa mencari informasi di perpustakaan atau berbicara dengan orang dewasa yang berpengetahuan seperti guru, pustakawan, dan orang dewasa di rumah. Good point, Kapten. Jawabannya luar biasa. Ayo kita catat di buku catatan kita. Luangkan waktu sejenak untuk mencatatnya. Temui saya jika Anda perlu mendengar pertanyaan lagi atau ketika Anda sudah selesai dan siap untuk melanjutkan. Oke.
Hai sayang, aku butuh bantuanmu saat kamu punya waktu. Baik, Bibi. Saya butuh bantuan Anda untuk mengunduh mod untuk Minecraft. Saya mencari mod terbaik di internet dan hasil pertama menunjukkan ini yang terbaik. Ayo tunjukkan padaku, Bibi. Tampaknya menguntungkan dan menarik. Apakah menurut Anda saya harus mengunduhnya? Sebentar, Bibi. Mungkin kita harus gali lebih dalam. Menurutmu, Bibi harus memeriksa ulang hasilnya dan memastikan ini aman untuk diunduh? Bagus sekali. Mari kita lihat, Bibi. Wah, kamu benar. Aku sudah mencari lebih jauh dan ternyata unduhan ini ternyata virus. Kamu benar-benar menyelamatkanku dari banyak masalah. Kamu memang selalu pintar. Terima kasih, Bibi. Kamu belajar itu di sekolah hari ini. Sepertinya kamu benar-benar memimpin di kelas STEM-mu. Tepat sekali. Tunggu, mengapa ada ayam di sini? Lihat, ayam berkepala Christina ini. Lucu banget. Aku nggak percaya ada yang benar-benar mencetaknya. Apa? Saya hampir terjatuh karena tertawa saat melihatnya. Benarkah bro? Saya juga. Bayangkan, kepalamu berada di badan ayam dan dilihat semua orang. Aku pasti malu, karena aku yang jadi kamu. Aha, seperti cerita fiksi manusia berbadan kuda bro. Kasihan Christina. Aku dengar mereka menangis di kamar mandi tadi. Semua orang membicarakan desain ayam itu. Oh, tidak. Saya lihat ada gambar kepala siswa di badan ayam di seluruh sekolah. Dan mengingat hasil karya kelasmu baru-baru ini yang berjumlah 30 desain. Aku curiga ada orang di kelas ini yang bertanggung jawab. Christina sangat kesal dan kamu harus tahu bahwa perundungan itu tidak bisa diterima. Ini mungkin lelucon, tetapi ada bahaya serius dalam membuat konten yang menyesatkan, terutama menggunakan identitas seseorang. Jika kita akan menggunakan teknologi baru di sekolah, siswa harus bertanggung jawab untuk menggunakannya dengan benar. Saya ingin semua figur dihapus, dan orang yang bertanggung jawab harus melapor. Kalau tidak, saya khawatir seluruh kelas harus dilarang menghadiri kejuaraan e-sport mendatang. Itu tidak adil. Tim ini membutuhkan saya. Kami harus menyerah tanpa saya bermain di sana. Oh tidak. Siapapun yang bertanggung jawab, ada alasan kuat untuk melapor. Ini masalah serius yang membutuhkan konsekuensi serius. Saya beri waktu sampai sekolah selesai. Oke. Jangan khawatir, kami akan menemukan siapa yang melakukan ini. Mengeluarkan kami dari kejuaraan e-sport sudah cukup buruk, tetapi jangan ada yang mengganggu teman saya. Saya yakin orang yang melakukannya hanya bermaksud menjadikannya lelucon yang tidak berbahaya. Benarkah? Kok bisa ngomong gitu? Lihat kan, Christina kesal banget. Bisakah kita melupakannya? Saya hanya ingin menyingkirkan angka-angka itu dan melupakannya. Ya, jika Anda berkata begitu. Tentu saja, ayo kita mulai mengumpulkan figur-figurnya. Semoga orang yang melakukan ini mau maju. Semoga. Masih banyak yang perlu kita diskusikan tentang penggunaan AI secara bertanggung jawab. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan Anda untuk menggali lebih dalam. Terlepas dari bagaimana AI berubah, berpikir kritis akan selalu penting. Masih banyak lagi figur-figur lain di sekitar sekolah. Pastikan untuk menemukan dan menyingkirkan mereka.
gali lebih dalam. Pasti ada satu di kelas seni. Guru seni sama sekali tidak senang. Terima kasih. Saya pikir saya melihat salah satu ayam aneh di lantai bawah di gym. Terima kasih. Nggak lucu pakai karya orang lain tanpa izin. Kalau ada yang ambil karya seniku dan bilang itu miliknya, aku pasti marah banget. Aku juga. Coba periksa perpustakaan di lantai atas. Ada yang bilang melihat sosok di tempat yang sulit dijangkau. Entah bagaimana bisa ada di sana. Terima kasih. Ada yang menaruh ayam di atas rak buku. Kamu harus cari cara untuk mengambilnya. Oke, akan kuusahakan ya. Bagaimana saya bisa percaya konten daring kalau siapapun bisa menggunakan AI untuk bertindak seperti orang yang saya percayai? Itulah sebabnya saya selalu memeriksa ulang informasi di perpustakaan. Poin bagus. Ya, udah capek-capek ke sini, malah zong. Saya pasti akan sangat kesal kalau ada yang membuat saya seperti ini. Tentu, Anda bisa menyingkirkan, tapi orang-orang sudah membagikan postingan online tentang mereka. Oh no.
Pasti ada satu di kelas pertama. Guru seni rupa sama sekali tidak senang. Terima kasih. Sepertinya kita sudah menemukan semuanya. Ayo kita sampaikan ini ke kepala sekolah dan lihat apakah ada yang sudah menyerahkan diri. Ayo kita datang. Terima kasih telah menemukan dan mengumpulkan semua figur ini. Teman-teman, sekarang kita tinggal mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Siapa itu? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Akulah yang membuat figur-figur itu dan menaruhnya di sekitar sekolah. Apa? Itu cuma candaan. Saya sedang bermain-main dengan AI di perangkat lunak desain dan menyadari saya bisa menggunakan foto Christina untuk membuat model. Harusnya minta izin dong ke Christina. Apa yang kau lakukan? Fotoku adalah informasi pribadiku dan kau baru saja memasukkannya ke dalam AI. Kita harus berhati-hati dengan informasi pribadi kita, termasuk foto-foto kita. Kali ini hanya kau, tapi bagaimana kalau ada orang yang ingin menggunakannya dengan cara yang jauh lebih buruk? Kupikir kalian semua akan menganggapnya lucu. Aku tidak mengatakan apa-apa sebelumnya karena aku melihat betapa kesalnya kalian. Aku merasa sangat bersalah. Seharusnya aku mempertimbangkan untuk menggunakan informasi pribadi kalian tanpa bertanya. Itu ide yang buruk. Aku benar-benar minta maaf. Begitu ya, meskipun kamu pikir itu cuma candaan, tindakan punya konsekuensi. Aku akan mengirimkan surat ke rumah untuk ditandatangani orang tuamu. Dan aku harap kamu menyelesaikan makalah tentang apa yang telah kamu pelajari. Saya mengerti, saya harus lebih berhati-hati dalam menggunakan AI. Dan saya tidak boleh menggunakan identitas orang lain saat membuat sesuatu, entah itu lelucon atau bukan. Itu benar. Senang sekali kamu mengerti. Silakan kembali ke kelas. Brad, aku perkirakan kertasnya sudah ada di mejaku akhir minggu ini. Ayo pergi. Maaf sekali lagi, Christina. Sejujurnya, kupikir kamu akan menganggapnya lucu. Aku merasa tidak enak. Nggak apa-apa, aku tahu kamu nggak bermaksud bikin aku kesal. Tanya aja lain kali. Namun, hal itu membuat saya berpikir, meskipun saya tidak suka diubah menjadi ayam, gagasan untuk membatalkan bagian-bagian model kami bisa jadi sangat menyenangkan. Nah, itu baru ide bagus. Ide yang kreatif. Saya rasa orang-orang akan sangat senang bisa mempersonalisasi figur mereka. Kita bisa mengeksplorasi beberapa kombinasi di kelas besok. Sebelum kita pergi hari ini, siapa yang dapat memberitahu saya apa saja resiko menggunakan rupa atau identitas seseorang dalam konten yang dihasilkan AI? Penyalahgunaan informasi pribadi seseorang seperti foto mereka bisa berbahaya. Penyalahgunaan juga bisa digunakan untuk meyakinkan orang lain bahwa seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Senang sekali kamu mempelajarinya, Brad. Ini pelajaran yang bagus untuk kita semua. Jadi sebaiknya kita catat di buku catatan kita. Luangkan waktu sejenak untuk mencatatnya. Temui aku jika kamu perlu mendengar pertanyaan lagi atau ketika kamu sudah selesai dan siap untuk melanjutkan. Hai, coba lihat ini kalau ada waktu. Aku baru saja mau mengunduh game seluler baru. I'm coming. Nah, itu dia. Saya baru saja melihat iklan game seluler baru yang keren ini. Seseorang selebritas populer yang saya ikuti sedang menunjukkan gameplaynya dan kelihatannya seru banget.
Saya sedang mempertimbangkan untuk membelinya. Bagaimana menurutmu? Kita periksa fakta dulu. Tunggu, apa? Hari ini kamu belajar kalau identitas orang bisa digunakan untuk membuat konten palsu? Coba aku cek. Mari kita lihat. Kamu benar. Selebritas itu membagikan video yang mengatakan wajahnya digunakan untuk menyesatkan orang dan bahwa game ini sepenuhnya palsu. Itu akan membuang-buang uang saja. Terima kasih sudah membantu saya memeriksa. Baiklah kalian berdua, makan malam sudah siap. Ayo bergabung dengan Bibi Joni dan aku. Oke, we coming. Selamat pagi teman-teman. Kemarin kalian punya ide menarik untuk memadukan dan mencocokkan bagian-bagian model yang telah kita kerjakan menggunakan AI agar penggalangan dana lebih personal dan menarik. Hari ini, mari kita coba. Ku tak sabar menunggu. Tampaknya desain semua orang sudah siap. Mari kita kirimkan ke percetakan. Mari kita lihat, Pak. Ini terlihat luar biasa. Anda telah menciptakan produk akhir yang benar-benar milik Anda sendiri, bukan buatan AI tanpa bimbingan langsung Anda. Saya yakin pekerjaan yang Anda lakukan akan menghasilkan penggalangan dana e-sport yang sukses. Desainnya terlihat luar biasa. Mereka sangat-sangat menyenangkan dan semuanya sangat orisinal. Saya yakin penggalangan dana kita akan sukses besar. Sepakat. Satu pertanyaan terakhir, teman-teman. Bagaimana kalian bisa menerapkan apa yang kalian pelajari dalam proyek ini di bidang lain dalam kehidupan atau tugas sekolah kalian? Gali lebih dalam. Bertanggung jawab atas pekerjaan kita sendiri. Mencari sumber informasi yang baik. Memastikan kita memeriksa misinformasi. Dan terutama melindungi citra dan identitas kita. Semuanya merupakan keterampilan yang baik untuk digunakan sehari-hari, AI atau tanpa AI. Poin bagus. Kamu sudah belajar banyak. Waktunya membuat satu catatan lagi di buku catatan kita. Luangkan waktu sejenak untuk menuliskannya. Temui saya jika kamu perlu mendengar pertanyaan lagi atau ketika kamu sudah selesai dan siap untuk melanjutkan. Saya rasa penggalangan dana ini akan sukses besar. Terima kasih atas bantuan Anda minggu ini. Kerja bagus. Kalian bisa bicara dengan saya di kejuaraan e-sport untuk mengulas apa yang telah kita pelajari. Kamu berhasil. Lihat saja arena e-sport yang luar biasa ini. Tim kita sangat menyukainya.
Sepertinya aku meminta orang yang tepat untuk membantu penggalangan dana ini. Kamu benar-benar ahli. Terima kasih. Sebagian bentuk apresiasi atas kerja keras dan dedikasi Anda terhadap sekolah, serta atas penggunaan teknologi baru secara positif, saya ingin memberikan Anda dan kelas Anda sertifikat ini. Terima kasih. Terima kasih, dan ini adalah kelas saya tentang AI, dan kita akan ketemu di dunia saya berikutnya. See you next time, guys.